Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik semua ya. Di sini saya akan membahas materi tentang masalah sosial dan bagaimana cara mengatasinya. Dan di akhir video pembelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan saya akan menyebutkan kembali pertanyaannya di deskripsi di bawah ini. Nah, sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bernilai pahala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelumnya masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang macam-macam teknologi produksi, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi? Nah, baik, kita ulangi sedikit ya materi sebelumnya. Macam-macam teknologi produksi itu seperti mesin traktor, mesin pemintal, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Kemudian, macam-macam teknologi transportasi seperti pesawat, mobil, motor, kapal, kereta api, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, macam-macam teknologi komunikasi itu seperti HP, surat kabar atau koran, TV, radio, komputer, dan masih banyak lagi. Ya, baik. Jika pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang perkembangan teknologi, maka pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang masalah sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian mengetahui apa saja masalah sosial yang ada di masyarakat. Saat kamu sedang bertengkar dengan sahabat atau adik kamu, pasti rasanya kesal sekali. Kalian jadi nggak saling sapa dan saling nyuekin gara-gara kalian sama-sama gengsi untuk meminta maaf duluan. Nah, situasi seperti ini disebut sebagai masalah. Kenapa demikian? Karena suatu hal dapat dianggap sebagai masalah kalau mengacu ke situasi yang gak kita inginkan. Jadi kalau kita menganggap sebuah situasi tidak sesuai dengan yang kita anggap benar atau tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa menyebut situasi tersebut sebagai masalah. Nah, suatu masalah bisa dianggap sebagai masalah saja kalau masalah tersebut tidak berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Memangnya ada ya masalah yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas? Ya adalah masalah yang berdampak pada masyarakat luas itu dalam ilmu sosiologi disebut sebagai masalah sosial. Jadi kalau ada suatu kondisi yang oleh masyarakat luas dianggap sulit dan kondisi tersebut menimbulkan hambatan atau membahayakan sebagian besar anggota masyarakat tersebut, kondisi itu disebut sebagai masalah sosial. Oke? Kira-kira apa saja ya masalah yang bisa disebut sebagai masalah sosial? Terus, apakah ada cara untuk menentukan suatu masalah adalah masalah sosial atau bukan? Bagaimana pendapat para ahli sosial mengenai masalah sosial? Penasaran kan? Kalau begitu, ayo kita langsung bahas satu persatu aja. Oke. Dalam ilmu sosial, suatu masalah bisa dikategorikan sebagai masalah sosial dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, adanya perbedaan antara kenyataan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Jadi, kalau ada perbedaan antara kenyataan dengan nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat yang menimbulkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan bagi masyarakat tersebut, maka masalah tersebut dapat dianggap sebagai masalah sosial. Contohnya, saat kita menyapa orang yang lebih tua, masyarakat Indonesia akan menggunakan seperti sapaan seperti Kak, Bu, atau Pak. Nah,
Kalau kita memanggil orang yang lebih tua dari kita dengan hanya menyebutkan namanya saja, kita akan dicap sebagai orang yang tidak sopan atau tidak baik oleh masyarakat kita. Nah, yang kedua, sumber yang menyebabkan masalah terjadi. Sumber masalah ini bisa terjadi karena adanya suatu kondisi sosial tertentu atau karena adanya suatu bencana yang berdampak pada masyarakat luas. Contohnya, saat pandemi COVID-19 berlangsung, banyak orang yang kehilangan pekerjaan hingga akhirnya pemasukan orang-orang tersebut berkurang dan menimbulkan kemiskinan. Dalam kejadian tersebut, yang dianggap masalah sosial bukan pandemi COVID-19-nya, melainkan kemiskinan yang muncul karena pandemi tersebut. Yang ketiga, orang atau masyarakat yang menentukan. Jadi, suatu kondisi bisa dikatakan sebagai masalah sosial kalau sudah ada pihak berwenang yang menentukan kalau suatu kondisi adalah sebuah masalah sosial. Pihak yang berwenang ini misalnya pemerintah, tokoh masyarakat, atau organisasi yang berpengaruh besar seperti WHO. Yang keempat, perhatian masyarakat. Kalau kondisi suatu masalah sudah menjadi perhatian sebagian besar masyarakat, maka masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Contohnya, saat ada aliran keagamaan yang dianggap sesat dan menjadi perhatian masyarakat, maka masalah ini bisa dianggap sebagai masalah sosial. Yang kelima, kondisi menuntut pemecahan agar tidak menghambat atau membahayakan masyarakat. Contohnya, masalah berupa kemiskinan yang semakin meningkat membutuhkan pemecahan atau penanggulangan karena dapat meningkatkan kriminalitas dan masyarakat bergizi buruk. Masyarakat masalah sosial yang muncul di masyarakat begitu beragam. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kelompok masyarakat. Secara umum, masalah sosial adalah perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat dari interaksi sosial antara individu dan kelompok atau antara suatu kelompok dan kelompok yang lainnya. Dalam keadaan normal, masyarakat akan terintegritas atau bersatu di dalam kehidupan yang sesuai pada hubungan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Ada banyak contoh masalah sosial yang terjadi saat ini di lingkungan kita atau masyarakat. Yang pertama, penyebarluasan berita hoax. Berita hoax adalah masalah sosial di era digital. Meskipun sebenarnya masalah ini sudah ada sejak zaman kuno, media digital membuat penyebaran hoax makin intensif dan dengan mudah menjadi konsumsi publik. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Keadaan miskin ini akan memberikan efek yang kurang bermanfaat karena masyarakat miskin bukan hanya pada fiksi yang terancam, akan tetapi dalam menjadi beban bagi negara. Salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah sosial berupa jenis kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha atau menjadi pelaku usaha di berbagai sektor yang potensial di Indonesia seperti pada sektor pariwisata, makanan, dan bentuk lainnya. Ketiga, pengangguran. Masalah sosial yang pada saat ini terjadi di Indonesia dan dapat memberikan efek yang berarti adalah pengangguran. Faktor penyebab tingginya jenis pengangguran ini adalah kekalahan SDM
bisa atau biasa disebut dengan sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetensi dengan tenaga kerja dari negara lain. Keadaan ini memicu negara dalam jumlah penduduk yang tidak produktif. Salah satu cara mengatasi pengangguran dan solusinya di Indonesia adalah dengan memberikan pelatihan tenaga kerja, memberikan pelatihan bahasa, serta pelatihan keterampilan yang membuatnya laku bekerja di sektor unggulan Indonesia. Masalah yang keempat adalah korupsi. Masalah sosial yang seringkali menjadi masalah yang menahun dari tahun ke tahun adalah korupsi yang menggunakan jabatan dengan memperkaya diri sendiri. Masalah ini begitu pelik dialami Indonesia. Bahkan pada saat ini masyarakat Indonesia seringkali dihadapkan dengan para pejabat yang menggunakan kekayaan negara untuk keperluan pribadi. Oleh karenanya, cara atau solusi dalam mengatasi korupsi ini bisa dilakukan dengan memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang saat ini diterapkan. Kelima, pertikaian. Masalah sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya diantaranya adalah pertikaian. Pertikaian ini adalah kekurangan kekompakan masyarakat dalam mencapai tujuan sehingga berakibat pada perselisihan antar masyarakat. Pertikaian bisa dilatar belakangi dengan adanya perbedaan kepentingan serta kesenjangan sosial yang terlalu tinggi. Cara atau solusi dalam mengatasi pertikaian bisa dilakukan dengan menerus mengerjakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sah. Penanaman kuat terhadap Pancasila ini menjadi solusi atas banyaknya pertikaian yang terjadi. Keenam, kesenjangan hukum. Masalah lainnya yang menjadi sumber masalah adanya tentang ketidakberjalanan hukum di Indonesia dengan pandangan hukum tajam ke bawah atau masyarakat bawah dibandingkan dengan ke atas atau pada masyarakat kaya. Pandangan tentang peraturan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ini menjadi salah satu sumber berlangsungnya masalah yang terjadi. Satu-satunya cara atau solusi yang bisa dipergunakan dalam mengatasi masalah sosial ini ialah dengan menjalankan hukum yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Sebab kesesuaian ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam memandang hukum. Hal yang ketujuh itu pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam kualitas yang diberikan. Dengan pendidikan rendah, masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Bahkan bangsa ini identik sebagai pemasok PRT atau pembantu rumah tangga ketika bekerja di luar negeri. Nah, oleh karena itulah salah satu sektor dalam upaya mengatasi masalah sosial ini adalah dengan meningkatkan pendidikan dan terus-menerus menyebarkan pendidikan yang merata bagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Untuk saat ini, aplikasi nyata yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan program relawan pendidikan. Tingginya penyakit menular. Masalah sosial yang timbul di Indonesia berhubungan erat dengan faktor biologi, yaitu tingginya penyakit menular yang ada di Indonesia dan sedang menjadi perhatian banyak orang. Merebaknya virus COVID-19 di negara kita yang menimbulkan banyak masalah sosial yang tidak kalah urgennya untuk negara yang segera dibereskan. Solusi yang diberikan atas masalah sosial ini ialah dengan memberikan serta mengantisipasi masyarakat melalui pengetahuan serta penyuluhan tenaga media yang baik.
perlu adanya kesinambungan juga antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil oleh masyarakat. Masalah selanjutnya adalah konflik sosial antar kelompok. Masalah lainnya yang ada dan seringkali dialami masyarakat adalah adanya konflik sosial. Konflik ini sebagai contoh kelompok sosial di masyarakat yang tidak sepaham dengan keadaan dan tujuan yang sama. Bentuk konflik ini misalnya saja adalah peperangan suku, budaya, atau yang lainnya. Solusi yang diberikan dalam mengatasi masalah sosial ini misalnya saja dengan terus-menerus menguatkan integrasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat benar-benar sebagai pemilik negara yang sah. Dengan cara inilah Indonesia bisa mengatasi konflik sosial yang terjadi. Yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berakibat pada rusaknya mental remaja dalam menghadapi perkembangan perubahan sosial yang tinggi. Generasi muda yang sudah rusak bahkan bisa menjadi ancaman yang berarti bagi Indonesia. Dan adapun cara mengatasinya, masalah sosial berupa jenis kenakalan remaja inilah dengan memberikan remaja penyuluhan serta bentuk kesibukan yang ada. Dan masih banyak lagi masalah sosial yang terjadi seperti narkoba, disorganisasi keluarga, konflik ras, kemacetan, modernisasi, globalisasi, kejahatan seksual, dan rasisme. Ya, baik, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menunjukkan gambar-gambar contoh dari masalah sosial. Ya, baiklah, di sini ada beberapa gambar tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini terdapat korupsi, kemudian pertikaian antara individu dengan kelompok, kemudian pertikaian antara kelompok dengan kelompok, kemudian saling membuli antara satu dengan yang lainnya, kemudian terjadinya kemiskinan, selanjutnya membuli, kemudian pengangguran, kemudian ada kenakalan remaja. Jadi inilah contoh dari gambar-gambar permasalahan sosial yang terjadi di negara kita, Indonesia. Dari penjelasan pengertian masalah sosial dan cara mengatasinya, Indonesia sebagai karakter negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar tentu saja tidak terlepas dari masalah sosial yang terjadi. Masalah-masalah ini penting untuk kalian pahami karena menjadi objek pembelajaran IPS kita kali ini. Dari penjelasan mengenai masalah sosial tadi, pada dasarnya segala sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa diartikan sebagai problem atau masalah, sehingga akan berdampak pada hubungan sosial dan integrasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itulah, segala hal yang tidak sesuai inilah harus segera untuk diatasi di kemudian hari. Adapun pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sosial yang akan kalian jawab yaitu, yang pertama, apakah masalah sosial itu? Yang kedua, mengapa masalah sosial perlu mendapat penanganan? Yang ketiga, sebutkan beberapa masalah sosial yang penting. Kemudian, siapakah yang dimaksud dengan penduduk? Yang terakhir, sebutkan masalah sosial yang diakibatkan besarnya pengangguran. Demikianlah penjelasan mengenai masalah sosial di Indonesia saat ini dan solusinya. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa memberikan informasi dan menambah wawasan kepada kalian mengenai materi masalah sosial, terutama terjadi di Indonesia. Terima kasih. Dengan ucapan Alhamdulillah, saya akhiri video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.